Selamat Sabat untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami bahas pada hari Sabat ini, pelajaran yang kedua dengan judul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh kedua hamba Tuhan sebagai narasumber kita di Sabat ini dalam membahas pelajaran sekolah. Yang pertama ada Pendeta Muda Roland Siagian. Selamat Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Febri. Yang kedua Bapak Tommy Tapi. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Ya. Oke, kita akan membahas beberapa pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sepanjang 1 minggu ini. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan kepada kami di minggu-minggu bekerja kami, dan juga berkat Tuhan bagi kami pada hari Sabat ini, berkat untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dan juga saudara-saudara kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan diskusi sekolah Sabat kami. Tuhan memimpin kami dari awal diskusi hingga akhir, sehingga diskusi ini menjadi berkat bagi kami dan seluruh pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pelajaran yang kedua, judulnya Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Ayat hafalannya di Markus 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Untuk pertanyaan yang pertama, nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda. Apa saja yang bisa menghambat kita untuk mengikuti Yesus? Apa saja yang telah Anda serahkan saat dipanggil mengikuti Yesus? Gimana menurut Pak Pendeta untuk pertanyaan ini? Ya, memang apa yang bisa menghambat kita, seperti murid-murid ya, ketika dipanggil pertama kali, mereka adalah penjala ikan, mereka adalah nelayan. Profesi mereka atau pekerjaan mereka adalah nelayan. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka pertama kali, ya tantangan mereka adalah pekerjaan mereka. Ya, itulah yang menjadi tantangan, yang pergumulan yang mereka harus tinggalkan. Apakah mereka mau menerima panggilan Yesus atau tetap melanjutkan akan pekerjaan mereka ya. Dan bisa jadi juga keluarga ya, karena Yakobus dan Yohanes ketika mereka dipanggil ya, dikatakan mereka meninggalkan ayah mereka kan. Mereka sedang bersama dengan ayah mereka, tetapi ketika mereka dipanggil, mereka meninggalkan jala mereka meninggalkan perahu mereka dan meninggalkan ayah mereka dan mengikuti Yesus ya. Dan yang berikut juga adalah dosa dan keduniawian tentunya ya. Dosa dan juga kesenangan duniawi atau ambisi keduniawian bisa saja menghalangi kita untuk menolak panggilan daripada Yesus Kristus ya, atau ya seperti itu ya. Nah, yang berikut adalah apa yang menjadi penghalang ya, penghalang yang membuat kita menolak ataupun yang menjadi penghalang antara kita dengan Yesus ya. Apakah pekerjaan bisa menjadi penghalang? Bisa, tetap ketika pekerjaan itu lebih utama daripada Yesus ya. Seringkali kita tidak punya waktu untuk Tuhan ya. Kalau ada waktu baru kita berdoa, seolah-olah waktu bersama Tuhan itu kita rasa tidak kurang penting. Ya kan, kalau ada waktu saja, kalau ada waktu luang baru saya berdoa. Ya kan, jadi tidak terlambat ke kantor, tidak terlambat deadline, itu lebih penting buat kita. Dan kalau ada waktu luang, ada waktu kosong, baru kita anggap inilah waktu saya untuk apa? Inilah waktu Tuhan. Begitu. Jadi bukan lagi Tuhan yang menjadi prioritas ya. Kemudian apakah ada yang lebih utama daripada
Yesus. Jadi Yesus haruslah yang utama ya, yang pertama bagi kita. Bahkan keluarga ataupun orang-orang yang kita kasihi, ya kalau memang itu menghalangi kita dengan Tuhan, kita harus lebih memilih dan mengutamakan Tuhan ya. Kemudian adalah tadi waktu ya. Yang berikut adalah Matius 6 ayat 21 ya, apa dibilang? Hati ya. Jadi memang kita harus meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus dan memberikan hati kita untuk siapa? Memberikan hati kita untuk Yesus. Ya. Dan itulah yang kiranya boleh menjadi perenungan bagi kita ketika Tuhan memanggil, ketika Yesus memanggil, siapkah kita meninggalkan apa? Meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima Yesus atau untuk melayani Yesus. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya terkait pertanyaan ini. Memang dalam mengikuti Yesus ini banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita pekerjaan kita gitu. Kalau kita ingat juga cerita-cerita Alkitab bagaimana Tuhan ketika dia memanggil murid-muridnya dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, tapi mereka mau dengan sepenuh hati untuk pekerjaan mereka. Padahal pekerjaan mereka itulah yang membuat mereka bisa melanjutkan kehidupan gitu. Tapi mereka tinggalkan semua itu, mereka tinggalkan apa yang bisa menghidupi mereka dan mereka datang kepada Tuhan yang mungkin belum tentu ada janji yang manis yang Tuhan katakan pada saat itu. Karena mereka sebelumnya penjala ikan, terus Tuhan bilang menjadi penjala manusia gitu kan. Jadi tapi mereka tetap yakin dan percaya akan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita juga harus seperti Pak Pendeta ya, harus meninggalkan hal terberat yang bisa menghalangi kita kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua untuk Bapak Tommy. Dalam upaya untuk bersaksi kepada orang lain, kapan sebaiknya kita tidak menyajikan semua yang kita yakini mengenai kebenaran masa kini? Kira-kira gimana nih Bang Tom, biar ketika kita bersaksi, orang menerima kesaksian kita itu mudah gitu, jangan terlalu banyak hal-hal yang bersifat teologi gitu kali Bang ya, yang nggak familiar dengan hal itu dan kesaksian kita itu nggak diterima sama mereka jadinya. Kira-kira gimana Bang Tom? Ya, oke. Terima kasih Febri. Biasanya orang pertanyaannya itu biasanya bagaimana caranya kemudian kita bisa bersaksi dengan baik. Kita ingin mengutarakan semua kebenaran yang kita yakini dan kita ketahui untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Idealnya seperti itu. Namun pertanyaannya tadi adalah kapan sebaiknya kita tidak membagikan hal-hal tersebut ketika kita bersaksi. Pada saat kita bersaksi, maunya kita adalah melalui kesaksian kita seseorang akan dibawa kepada Kristus. Namun sesuai dengan pelajaran kita hari Senin, kita harus bijak di dalam melihat sebuah situasi ketika kita menginjil atau bersaksi. Jangan sampai kesaksian kita bukan membawa orang kepada Kristus, tetapi justru menjauhkan orang dari Kristus. Banyak hal yang bisa terjadi yang tanpa kita sadari. Ya, dan di dalam pelajaran hari Senin ini ada sebuah cerita yang menarik. Ya, bila mana kita berpikir lurus-lurus saja, kita akan menganggap bahwa kenapa Yesus menyuruh roh-roh jahat itu untuk berdiam. Kita bisa baca itu di dalam Markus pasal 1. Ya. Jadi Markus membuka ceritanya tentang Yesus adalah ketika Yesus menginjil. Jadi penginjilan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus adalah penginjilan itu sendiri. Kehidupan Yesus adalah tentang bersaksi itu sendiri. Nah, di dalam Markus pasal 1 itu, ya ayat 22,
ketika hari Sabat tiba, maka Yesus berkhotbah di Kapernaum, di sinagog di Kapernaum. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, orang-orang yang ada di sinagog itu merasa takjub. Nah, ketika seseorang merasa takjub, maka akan gampang untuk membawa perhatian orang kepada tujuan yang kita ingini. Karena orang itu sudah tertarik lebih dahulu kan. Nah, kenapa mereka takjub? Karena Yesus mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu bisa kita baca di dalam Markus pasal 1 ayat 22. Apa bedanya Yesus dengan ahli-ahli Taurat bagi pendengarnya? Bagi orang yang mendengarkan dua pekabaran itu, pekabaran Kristus itu lebih menarik. Karena pekabaran Kristus dibawakan dengan penuh kuasa. Kenapa penuh kuasa? Karena Yesus mengutamakan Tuhan. Yesus mengutamakan Allah Bapa di dalam pekabarannya. Banyak cerita yang kita bisa baca di dalam buku Mazmur di mana Kristus sendiri, Yesus sendiri mengarahkan perhatian orang bukan kepada dirinya, tetapi kepada Bapanya, kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menarik yang kedua adalah ketika sementara berlangsung tiba-tiba ada seorang yang dirasuki setan masuk dan menyerukan atau berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Kalau kita berpikir sederhana, maka kita akan menganggap bahwa seharusnya Yesus tidak usah mendiamkan orang itu. Karena orang itu sudah bersaksi tentang dia. Mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tetapi faktanya adalah bahwa Yesus menyuruh roh jahat itu berdiam. Ya, roh jahat itu disuruh berdiam. Berarti ada saatnya di mana kita tidak selalu harus mengutarakan semua kebenaran itu. Kenapa? Kenapa Yesus mendiamkan roh jahat itu? Yang pertama adalah surga tidak memerlukan bantuan setan untuk menyatakan atau membantu pekerjaan Kristus. Itu yang pertama. Kenapa? Karena tujuan setan itu bukan menyelamatkan. Setan ingin menjauhkan orang dari Kristus. Caranya adalah dengan memasukkan orang yang dirasuk setan ini di tengah orang yang sudah takjub. Orang sudah tertarik tentang pekabaran Kristus. Orang sudah hampir dibawa kepada Kristus. Maka setan masuk. Setan masuk dengan memasukkan orang yang dirasuk setan ini dengan ungkapan bahwa aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah. Sebenarnya setan tidak ingin memuliakan Tuhan. Setan ingin menarik perhatian orang-orang dari Tuhan. Dan itu yang kemudian oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri dikatakan diam. Diam. Yang pertama, kenapa Yesus mengatakan diam? Adalah karena pekerjaan pengungkapan dirinya belum tiba saatnya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa orang Israel untuk waktu yang sangat lama menunggu datangnya seorang Mesias. Seorang yang dijanjikan dengan muatan politik. Ya, mereka menunggu datangnya Mesias adalah untuk membebaskan mereka dari perhambaan bangsa Roma. Yesus punya tugas yang berbeda, misi yang berbeda, bukan dari bangsa Roma tetapi dari dosa. Nah, ini yang Yesus jaga, jangan sampai perhatian orang kepadanya teralihkan dari tugas misi dia yang sebenarnya menjadi misi hanya sekedar politik. Ya, jadi perintah Yesus untuk mengatakan kepada roh jahat itu untuk berdiam adalah merupakan sebuah pertunjukan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah sebuah pernyataan bahwa surga tidak membutuhkan bantuan roh-roh jahat untuk menyatakan siapa dia. Akhirnya kita tahu bersama ceritanya, semua orang tahu tentang Yesus. Bahkan sekarang semua orang mencari tahu tentang Yesus. Jadi tidak selalu itu harus dikemukakan dengan gamblang.
itu bisa kita cicil sesuai dengan kebutuhan. Ketika seorang belum mengenal Kristus, maka kita memberikan pernyataan cerita-cerita tentang yang mudah-mudah dimengerti. Lalu ketika dia mulai tertarik kepada Kristus, barulah kemudian kita bisa menceritakan yang lebih dalam. Akhirnya ketika dia sudah terbiasa dengan itu, maka semuanya bisa dibukakan. Jadi itu barangkali yang bisa saya tambahkan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Tommy. Suatu pelajaran yang sangat menarik mengenai cara Yesus di pelajaran hari Senin ini. Bagaimana dia melarang setan atau yang merasuki pemuda pada saat itu biar enggak dikasih tahu bahwa dia itu Yesus gitu. Karena ada maksud-maksud lain yang setan punya pada saat itu. Dan mungkin juga kita dalam kesaksian kita pribadi juga ketika kita bersaksi kepada orang-orang lain, bersaksi kepada saudara-saudara kita yang mungkin enggak seiman dengan kita dalam menceritakan kebenaran Yesus itu, seperti yang Bang Tommy bilang tadi, harus bertahap gitu. Karena kalau langsung kita kasih semua jebret gitu, doktrin-doktrin mungkin mereka akan tidak tertarik, jadi terganggu jadinya mereka enggak datang kepada Tuhan gitu. Jadi kita bisa belajar dari cara Yesus ini, dia perlahan-perlahan, dan kita juga bisa mempraktikkan hal yang sama sehingga ketika tiba waktunya bahwa Yesus itu harus diperkenalkan sebagaimana dia ada, dalam kesaksian kita juga kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Baik, terima kasih Bang Tommy. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini mengenai berdoa. Kalau kita lihat Yesus ketika dia melakukan pelayanan di dunia ini, dia selalu mengandalkan doa. Yang menjadi pertanyaan Bang Tom kepada Bang Tommy lagi nih. Jika Yesus sendiri butuh menghabiskan begitu banyak waktu untuk berdoa, bagaimanakah dengan diri kita sendiri? Dan berapa banyak waktukah yang sebaiknya kita gunakan untuk berdoa? Apakah yang teladan Yesus ini katakan kepada kita? Gimana Bang? Saya lagi, oke. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita meneladani Yesus dalam hal berdoa? Markus, ini adalah sebuah hal yang menarik juga ya. Karena Markus juga mencatat masih di dalam pasal yang pertama. Ya, di dalam Markus pasal 1, Yesus digambarkan oleh Markus bukan hanya menginjil tetapi juga dalam hal berdoa. Ya. Markus sangat menekankan kebiasaan Yesus untuk berdoa. Dia catat itu di Markus pasal 1 ayat 35. Yesus bangun pagi-pagi ketika hari masih gelap. Maka Yesus bangun, keluar, lalu pergi. Ini tiga kata kerja. Ya kan? Itu 3 kata kerja. Jadi dia bangun, dia keluar, lalu dia pergi. Dia bangun, dia pergi, lalu dia keluar. Ya. Jadi 3 kata kerja ini menarik karena Markus merangkai itu di dalam satu kalimat. Ya, bahwa Yesus bangun, ketika pagi-pagi hari masih gelap, Yesus bangun, Yesus keluar, lalu Yesus pergi. Ini mengindikasikan atau menyiratkan pesan yang ingin disampaikan oleh Markus bahwa itu adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Yesus. Continuity, berlangsung terus, tidak ada hentinya. Jadi ketika Markus bercerita tentang Yesus berdoa, itu bukan hanya sekedar Yesus berdoa, tetapi itu bercerita, Markus sementara bercerita tentang Yesus yang sedang berdoa, akan berdoa, dan terus berdoa. Terus berdoa. Di dalam buku Markus banyak sekali kita akan dapati cerita atau tema tentang hal ini, bahwa Yesus mendapatkan kekuatannya justru ketika berdoa. Ketika dia lelah, tenaganya tersedot, ketika dia melayani orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan sepanjang hari, maka dia menutup hari itu bukan dengan beristirahat. Justru dia menggunakan waktunya untuk pergi berdoa. Mengasingkan diri ke suatu tempat sendirian untuk bersatu dengan Bapaknya. Ini memberikan pelajaran yang menurut saya sangat penting bagi kita orang Kristen.
Sumber kekuatan Kristus, sumber kekuatan Yesus adalah berdoa. Kekuatan Yesus dia dapatkan adalah ketika dia tetap terhubung dengan Bapanya, sering terhubung dengan Bapanya dan selalu terhubung dengan Bapanya. Di mana saja dia berada, dia akan berdoa. Nah, berdoa bagi Yesus itu bukan hal rutinitas. Rutinitas itu adalah seperti ini. Rutinitas itu adalah ketika kita berdoa dan ketika berdoa panjang-panjang, terus setiap kali kita berdoa, doanya akan panjang, itu rutinitas. Tetapi Yesus tidak selalu berdoa seperti itu. Ada kalanya Yesus berdoa yang panjang, namun tidak sedikit atau tidak jarang Yesus pun berdoa yang pendek-pendek. Ya. Kita pun demikian. Artinya kita mengapa demikian? Karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, ketika kita berjalan kita berdoa, tidak sepanjang ketika kita berhenti dan kita berdoa. Jadi ketika kita berjalan, kita berdoa, doakanlah hal yang ingin engkau katakan kepada Tuhan sesuai dengan keadaan saat itu, dengan kebutuhan saat itu. Lalu ketika engkau melakukan kegiatan yang lain, ketika engkau memiliki waktu luang, engkau berdoa kembali, mengatakan keadaanmu yang sekarang dan seperti itu. Jadi bukan sebuah hafalan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi itu bukan hafalan. Ya, itu adalah sesuatu yang engkau ingin utarakan saat itu dan engkau utarakan sesuai dengan keinginan hatimu. Jadi seperti Yesus. Ya, jadi Yesus berdoa dan menggunakan doa itu sebagai sarana kekuatannya. Doa adalah merupakan nafas hidup. Kalau Febri bernafas, tentu saja Febri tidak menghitung berapa kali ditarik, berapa kali dihembuskan, ya kan? Atau Pep, sudah berapa kali kau bernafas hari ini? Kita tidak akan menghitungnya. Kenapa? Karena itu terjadi dengan sendirinya. Nah, ketika kemudian dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup, maka itu harusnya menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi dengan sendirinya. Ya. Sebuah kebiasaan yang kalau kita tidak lakukan, maka kita akan merasakan bahwa hari itu ada yang kurang. Maka ketika kita melakukan hal itu, kita sudah mulai mengikuti teladan Yesus. Karena yang Yesus teladankan adalah selalu berdoa. Di mana saja dia akan selalu berdoa. Dalam keadaan tengah malam dia berdoa. Subuh-subuh dia berdoa. Dan dia menggunakan setiap kesempatan yang dia miliki untuk berdoa. Terutama saat-saat terakhir ketika dia akan disalibkan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga Alkitab mencatat bahwa peluhnya seperti biji jagung. Ya, saking tekunnya Yesus berdoa untuk memohonkan kekuatan. Karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia belajar dan mengajarkan kepada kita manusia bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan, dan itulah doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Tommy untuk pandangan yang sangat bagus, pelajaran yang sangat bagus mengenai berdoa ini. Bagaimana tadi Bang Tommy sempat sebutkan bahwa berdoa itu bukan sesuatu yang bersifat rutinitas. Kalau rutinitas itu kan ada waktu-waktunya gitu kan Bang. Habis bangun, pas mau berangkat kerja, makan. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Tapi sebagaimana doa itu adalah nafas hidup, jadi kita di setiap kesempatan yang ada, apa yang kita rasakan pada saat itu kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan tunggu jamnya dulu baru kita sampaikan kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan, dia setiap kesempatan yang dia miliki, walaupun di tengah-tengah kesibukan yang dia sedang jalani dalam pelayanannya, dia selalu membuat kesempatan dan datang kepada Tuhan dan selalu berdoa, berkomunikasi kepada Bapaknya di surga. Karena Yesus tahu betul bahwa kalau dia tidak berdoa, kalau dia tidak berkomunikasi dengan Bapaknya yang di surga, dia tidak bisa menyelesaikan misi yang diemban kepada dia. Apalagi kita, Tuhan sendiri mengandalkan doa, apalagi kita. Sudah seharusnya kita, kalau bisa mungkin harus lebih banyak berdoa daripada Yesus. Harus lebih banyak berdoa daripada Yesus, Pak Pendeta ya. Karena seperti nafas hidup gitu, sebanyak mungkin, semakin banyak kita hirup udara ini, semakin bisa bertahan hidup kita kan Bang Tom ya. Kalau kita tidak usah melebihi Yesus, menyamai Yesus. Iya, menyamai ya. Paling tidak menyamai ya Bang ya.
Karena Yesus itu sudah sempurna. Kebiasaan yang dia lakukan itu sudah sempurna. Iya. Jadi kita menyamai Yesus. Jadi ada hal yang menarik juga Bang Tom, ini sedikit cerita pengalaman pas kami juga di Unclub dulu. Aku, ada Rian, ada teman-teman yang lain juga. Kalau di Unclub itu kan ada PG, Prayer Garden. Jadi di situ tiap malam orang-orang pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi berdoa selalu situ. Jadi kita pernah, ini antara iseng-iseng atau memang gimana lah pas masih kuliah-kuliah dulu. Kita pernah coba berdoa sebulan full tiap malam dan sebulan full gak berdoa ke situ Bang Tom. Memang rasanya beda rasanya Bang Tom. Tapi akhir-akhir ini udah jarang berdoa memang. Jadi nanti mau dicoba lagi berdoa secara rutin, memang nikmat rasanya kalau kita dekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita sepanjang hari. Oke, terima kasih Bang Tommy. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya untuk pendeta muda. Bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat penyebaran Injil? Tidak peduli seberapa baik niat kita. Ini bercerita mengenai pengalaman seorang yang disembuhkan dari penyakit kusta. Ada pesan yang Tuhan titipkan kepada dia, tapi sebenarnya niatnya baik. Tapi justru itu menjadi penghalang ketika Yesus berusaha untuk memasuki kota ini. Kira-kira bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, jadi memang dia ini berpenyakit kusta, dan kusta itu adalah penyakit yang sangat mematikan ya, saat itu belum ada obatnya. Artinya ilmu medis ketika itu belum mampu mengobati akan penyakit kusta. Dan mereka yang berpenyakit kusta dianggap najis, dan orang yang bersentuhan dengan mereka najis. Pokoknya semua yang mereka sentuh, mereka duduk, bangkunya harus dibuang gitu ya. Mereka menyentuh tembok, bahkan rumah yang mereka sentuh itu harus disterilisasi gitu ya. Jadi benar-benar menderita secara sosial, menderita secara rohani, tidak bisa ikut ibadah seperti kita ya. Dan mereka punya perkampungan sendiri ya seperti itu. Jadi mereka sangat menderita ya secara sosial, mental, dan juga secara spiritual ya. Nah, tapi seorang kusta ini dia tahu harapannya untuk sembuh adalah Yesus, sehingga dia datang kepada Yesus memohon kesembuhan, dan dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ya. Artinya di sini adalah Yesus memperlakukan orang kusta itu sebagaimana seharusnya imam-imam memperlakukan orang tersebut. Jadi orang kusta itu diisolasi bukan supaya dia terisolasi, karena di dalam Imamat 13 sampai Imamat 15 itu mereka diisolasi dan diperiksa sampai tahir ya. Jadi jelas bahwa zaman itu pun sebenarnya terjadi banyak orang kusta disembuhkan ya, ada beberapa kasus ya. Jadi mereka bukan tanpa harapan ketika mereka diisolasi ya. Dan imam-imam bertanggung jawab untuk mencek kondisi mereka seminggu, 2 minggu, sampai mereka dinyatakan tahir ya. Nah, dan orang yang itu ya satu ya. Jadi bahwa hukum itu dibuat bukan untuk membuat orang itu sebenarnya menjadi tersiksa, bukan ya, bukan. Jadi, nah yang berikut adalah Yesus ketika dia menjamah orang itu, maka dia pun secara tubuh najis ya, karena sudah menjamah orang yang berpenyakit kusta. Nah, maka dia ikut najis, harusnya seperti itu ya. Dan dia harus datang lagi ke imam, dia melapor ke imam, dan dia pun harus dicek dulu, diisolasi. Jangan-jangan kamu sudah apa? Tertular, kamu harus mandi dengan bersih dan lain sebagainya. Nah, tapi Yesus tidak perlu melakukan itu karena dia tidak najis, karena orang itu sembuh, ya kan? Dengan Yesus menyentuh dia, orang itu sembuh. Nah, tetapi imam-imam bisa saja punya pemikiran yang berbeda ketika mengetahui bahwa
orang kusta ini disembuhkan oleh Yesus, ya, dan Yesus tidak melakukan ritual seperti yang pentahiran itu, ya, maka imam-imam akan semakin apa? Semakin tidak menyenangi akan Yesus, karena Yesus dianggap merubah hukum, ya, tidak tunduk kepada hukum atau tidak menghormati otoritas daripada imam-imam pada ketika itu. Nah, sehingga ketidaksukaan imam-imam ini kepada Yesus justru akan menghambat pekerjaan Yesus, ya, pekerjaan daripada Yesus. Maka Yesus suruh dia apa? Berdiam diri. Oleh karena kebencian daripada imam-imam kepada Yesus, ya. Nah, bagaimana kita dikatakan tadi untuk berhati-hati, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat penyebaran Injil, tidak peduli seberapa baik niat kita, ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bang Tom, ya, bagaimana ada saatnya di mana kita memang harus berdiam diri, begitu, ya. Ada waktu di mana kita menyampaikan akan kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana adalah yang pertama adalah kita harus menghindari prasangka, ya. Jadi imam-imam atau orang-orang ketika itu sudah menaruh prasangka terlebih dahulu kepada Yesus, ya. Prasangka bahwa dia seorang yang hendak merubah hukum dan lain sebagainya, dan sehingga prasangka itu dulu yang harus kita hindari, ya. Jadi bisa namanya kita baru ketemu orang, ya, namanya, maka dikatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi orang bisa saja menaruh prasangka kepada kita ketika kita datang kepada dia, wah, ini mau mengkristenkan dan lain sebagainya. Nah, prasangka yang kita harus hindarkan. Yang kedua adalah membuat orang yakin itu butuh proses, ya. Namanya dia sudah dari kecil punya keyakinan yang seperti itu. Lalu kita mau sulap dalam satu hari, satu malam, dia harus apa? Harus menerima, gitu, ya. Justru kalau dia menolak ketika pertama kali kita menyampaikan kebenaran itu, saya pikir itu hal yang wajar, ya. Bukan satu hal yang kekalahan, bukan, ya. Jadi ketika dia menolak dan 2 kali mungkin 3 kali dia belum, tapi biarkan saja dulu, begitu kan? Karena memang tidak mudah seseorang menerima keyakinan yang baru, ya. Tetapi jangan kita membuat jurang pemisah. Tetapi yang kita selalu buat adalah persahabatan, ya. Jadi jangan karena kita terlalu memaksakan dia sehingga yang terjadi adalah baru pertemuan pertama sudah nggak mau lagi dia datang, gitu kan? Sudah menghindar daripada siapa? Kita harus seperti Yesus, ya. Bagaimana dia selalu membangun hubungan dengan setiap orang. Karena selama kita bisa bersahabat dengan seseorang, selama itu kita bisa apa? Berdiskusi dengan dia, ya. Oleh karena itu yang selalu kita usahakan adalah bangun selalu persahabatan, bukan perdebatan, ya. Karena perdebatan tidak akan memenangkan akan apa? Jiwa, ya. Kemudian tugas kita adalah menabur, ya, menabur. Ya, menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan, ya? Menginjil, menabur, mengasihi, melayani, itulah perintah Tuhan. Pertobatan itu urusan daripada Roh Kudus, ya. Artinya ketika sudah melakukan bagian kita, ya sudah, kita tidak perlu harus paksa ngotot, ya. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita, maka urusan kita dengan Tuhan beres. Karena kita sudah lakukan bagian kita, tinggal urusan dia dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya kan, seperti itu, ya. Jadi jadi memang itu yang harus kita doakan, ya. Jadi jangan modal nekat, ya, modal nekat, modal berani, modal semangat, tapi juga perlu hikmat, perlu metode-metode juga, ya. Dan tentu adalah kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan waktu yang terbaik, kapan waktu yang tepat untuk kita menyatakan kebenaran kepada seseorang. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk
pelajaran yang disampaikan. Ada yang menarik di cerita mengenai seorang yang disembuhkan dari penyakit kusta ini. Karena saking bersemangatnya dia kan, karena saking sukacitanya dia sampaikan itu kepada orang banyak gitu. Mungkin kita juga harus hati-hati hal yang seperti ini ya Bang Tommy, apalagi dalam penginjilan kita gitu, dalam menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena saking semangatnya kita, jadinya kita lupa bertanya sama Tuhan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan udah kasih tahu kepada si pemuda itu kan, jangan kasih tahu ke orang-orangnya gitu. Yang disuruh adalah mempersembahkan persembahan kalau nggak salah itu. Tapi dia justru lakukan hal yang sebaliknya. Karena saking semangatnya dia gitu, dia lebih menggunakan pemikiran dia yang menurut dia masuk akal daripada nasihat Tuhan gitu. Kita juga dalam penginjilan juga kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, harus berkomunikasi kepada Tuhan. Benar nggak cara ini gitu kan? Takutnya ini hanya kemauan saya aja gitu, bukan maunya Tuhan gitu. Padahal niat kita untuk menginjil, tapi maunya Tuhan nggak seperti itu. Akhirnya jadi penghalang untuk penyebaran firman Tuhan. Jadi kita juga harus seperti itu, harus berhati-hati. Kita harus bisa memisahkan ini kemauannya saya atau kemauannya Tuhan. Kita harus bisa membedakan itu. Sebenarnya beda-beda tipis ya Bang Tom ya. Karena saking semangatnya kita tahu ini, oh ini bisa cara cepat ini. Kalau bikin ini pasti makin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Sehingga kita menggunakan cara-cara manusiawi daripada cara-caranya Tuhan gitu. Oke baik, terima kasih Pak Pendeta. Tidak terasa kita sudah sampai di kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk yang pertama, untuk memberikan closing statement atau summary dari semua yang kita bahas sepanjang hampir 30 menit ini, kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Pendeta Muda. Iya, jadi dari ayat inti kita di sepanjang 1 minggu ini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 1 ayat 17 ya. Jadi yang pertama adalah siapa yang memanggil? Tuhan, Yesus ya. Makanya ketika mereka dipanggil oleh Yesus, ya tadinya kalau kita baca di Injil Yohanes, sebagian dari mereka adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi ketika mereka memanggil Yesus, segala sesuatu mereka tinggalkan. Bahkan guru mereka yang pertama pun Yohanes Pembaptis mereka apa? Tinggalkan. Mereka ikut dengan siapa? Dengan Yesus. Artinya adalah yang memanggil kita itu adalah lebih besar dari siapapun. Gitu. Jadi memang selayaknya sepantasnya kita menyambut panggilan Yesus. Karena yang memanggil Tuhan, bukan lagi manusia. Nah, yang berikut adalah ikutlah aku. Ya, ikutlah aku di sini bukan sekedar ikut dari belakang gitu ya, tetapi ketika mereka mengikuti Yesus itu artinya mereka belajar dari Yesus, mereka mencontoh Yesus ya. Jadi selama 3,5 tahun mereka itu ya sekolah gitu ya, kuliah ya kan, baru mereka nanti akan melanjutkan pelayanan daripada Yesus ya. Jadi marilah kita menyambut panggilan Yesus dan marilah kita belajar dari Yesus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Oke. Yang pertama adalah kita jangan sampai membawa perhatian orang kepada diri kita lebih daripada kepada Kristus. Jadi ketika saya dan saudara bersaksi atau menginjil, kita harus berhati-hati jangan sampai perhatian orang justru tertarik kepada kita. Bukan tertarik kepada siapa yang kita kabarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus tahu apa yang menghalangi kita untuk bisa melihat Kristus. Tahu perbedaan antara orang kaya dan Sakeus? Sakeus bisa melihat Kristus, melihat Yesus
beyond dia punya kekayaan. Berbeda dengan orang muda yang kaya itu, dia gagal untuk melihat Yesus karena kekayaannya. Jadi ketika saya dan saudara bisa melihat di balik segala sesuatu yang kita miliki, di balik segala kesuksesan yang kita miliki, kita bisa melihat Yesus di seberang, maka segala kesuksesan, segala kekayaan, segala hal-hal itu menjadi yang kedua, tidak menarik lagi. Kemudian yang ketiga, saya tertarik dengan pelajaran hari Rabu, cerita mengenai mertua Petrus. Ketika dia disembuhkan oleh Kristus, dia sakit lalu disembuhkan oleh Kristus, hal pertama yang dia lakukan adalah apa? Melayani. Pelajaran bagi kita. Ketika saya dan saudara sudah mengalami atau merasakan kesembuhan rohani maupun jasmani yang kita terima dari Yesus, maka hal yang kita harus lakukan adalah melayani. Jadikan berkat yang kita terima itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti mertua Petrus. Ketika dia sudah menerima kesembuhan dari Kristus, maka dia berkat yang dia terima itu dia bagikan kepada Yesus dan para orang-orang yang bersama dengan Yesus dengan menjamu mereka, memenuhi kebutuhan badani mereka. Sehingga semuanya menjadi terpuaskan. Ya. Jadi Markus adalah seorang yang melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh luput dari perhatian orang lain, dan itu berhasil ditangkap oleh Markus. Jadi Markus dalam kesederhanaannya melukiskan Kristus dengan baik, dan biarlah kiranya kita bisa menarik pelajaran demi pelajaran dari Markus sepanjang triwulan ini, sehingga di akhir triwulan ini kita pun akan memiliki banyak masukan, banyak input, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Markus. Terima kasih, selamat sahabat. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Untuk pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang kedua ini, ada banyak hal-hal yang kita dapatkan dari pelajaran ini. Marilah kita terima panggilan itu dan hidup setiap hari dalam pelayanan kita seperti yang Tuhan lakukan ketika dia berada di dunia ini. Dan Tuhan sudah memberikan contoh-contoh, dan yang paling penting adalah rahasia pelayanannya, yaitu selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa yang berkelanjutan dan terus-menerus. Baik, sampai di sini pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga kita terberkati semua dimanapun kita berada, dan biarlah kiranya berkat-berkat sahabat sepanjang satu sahabat ini bisa kita rasakan dengan begitu limpahnya. Saya Febrianto Brutu dan kedua narasumber, Pendeta Muda dan Bang Tommy mengucapkan selamat sahabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui pelajaran yang baru saja kami pelajari bersama. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran ini, kami semua yang menyaksikan ini terberkati. Terkhusus sepanjang satu sahabat ini Tuhan, Engkau curahkan berkat-berkat sahabat Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.